Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Dan hari ini adalah hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Dan pagi hari ini kita akan membahas lapar dan haus akan kebenaran yang akan saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, agar rasa haus dan lapar kami akan kebenaran firman-Mu dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, baik live maupun melalui YouTube. Engkau dipuji, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, terpuji Engkau saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka kepada kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 tentang khotbah di bukit. Kalau dalam bahasa Inggris the Beatitude. Mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang rasa lapar dan rasa haus, bukan hanya sekedar lapar atau sekedar haus, tapi lebih daripada itu. Lapar dan haus adalah keinginan yang muncul berdasarkan kebutuhan yang ada. Manusia tidak pernah dapat dipisahkan dari keinginan. Keinginan itu sendiri dapat muncul berdasarkan kebutuhan yang ada. Namun, keinginan dapat juga muncul berdasarkan ketamakan, keserakahan, keinginan yang berlebihan di luar batas. Misalnya, orang Israel yang mengumpulkan mana lebih dari kebutuhan sehari mereka, karena mereka ingin memiliki lebih dari yang dibutuhkan untuk kehidupan keseharian mereka. Mana yang diingini lebih dari yang ditentukan menyebabkan mana tersebut membusuk. Dengan demikian, keinginan berdasarkan kebutuhan yang ada adalah sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Namun, keinginan di luar kebutuhan yang ada dapat merusak, seperti ketamakan. Orang yang tamak akan merusak segala-galanya. Bukan hanya pribadinya, tapi orang di sekelilingnya akan merasakan efek atau dampak daripada ketamakan orang tersebut. Menilik berdasarkan nafsu lahiriah manusia, maka Alkitab sejak awal menempatkan batasan dalam hal mengingini dengan tujuan agar manusia dapat belajar mengontrol diri mereka. Dapat melihat ada orang lain selain diri mereka sendiri. Bahwa orang lain yang berada di sekeliling mereka juga memiliki kebutuhan. Karena itu berbagi itu indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mengambil lebih daripada yang seharusnya. Yang kita butuhkan. Secukupnya. Doa Bapa kami demikian juga. Contoh yang nyata dalam hal pengontrolan diri adalah bahwa orang Israel dibatasi untuk mengumpulkan mana secukupnya untuk hari itu. Hal yang sama juga terdapat dalam doa Bapa kami, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, yang mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perkataan yang secukupnya adalah sebuah batasan yang mengacu pada pengontrolan diri. Jika kita membutuhkan lebih, maka itu pun akan dicukupkan Tuhan. Perkataan lapar dan haus dalam Matius 5 ayat yang ke-6 ini lebih mengacu bukan pada perasaan lapar biasa, tapi lebih mengarah pada lapar akibat tidak makan beberapa saat sehingga tubuh terasa gemetar dan lemah. Berat badan turun, bahkan orang dapat mati
akibat kelaparan. Demikian juga rasa haus, bukan hanya sekedar rasa haus biasa-biasa saja, tapi lebih mengacu pada rasa haus yang bersifat intens, seperti pada saat seseorang mengalami dehidrasi akibat daripada kekurangan air. Ini rasa haus yang luar biasa. Lidah itu seperti kering dan melengket ke langit-langit mulutnya. Perasaan haus dan lapar seperti ini mendorong orang yang haus dan lapar tersebut untuk berjuang untuk menemukan minuman yang dapat diminum, air, dan makanan yang dapat dimakan untuk memuaskan dahaga dan rasa lapar mereka itu. Rasa haus dan lapar secara rohani akan dialami orang yang benar-benar kering secara rohani, sehingga mereka mencari dengan sekuat tenaga mereka kebenaran yang dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga mereka akan kebenaran. Namun, kita perlu belajar terlebih dahulu untuk memahami apa kebenaran itu, sehingga orang dapat merasa lapar dan haus. Begitu pentingkah kebenaran itu, sehingga orang dapat menjadi lapar dan haus? Pertama-tama kita belajar terlebih dahulu. Apa itu kebenaran? Kamus mendefinisikan kebenaran sebagai perilaku yang secara moral dapat dibenarkan atau secara perilaku secara moral benar adanya. Perilaku seperti itu dicirikan oleh standar moralitas, keadilan, kebajikan, atau kejujuran yang diterima. Standar Alkitab tentang kebenaran manusia adalah kesempurnaan Allah itu sendiri dalam setiap sifat, setiap sikap, setiap perilaku, dan setiap perkataan. Jadi, hukum-hukum Allah seperti yang diberikan dalam Alkitab menggambarkan karakter Allah itu sendiri dan merupakan garis tegak lurus yang digunakan untuk mengukur kebenaran manusia. Nah, kalau kebenaran Allah ini digunakan sebagai garis tegak lurus, sebagai standar untuk mengukur kebenaran manusia, tidak ada satu orang manusia pun dapat melakukan ini. Namun, Alkitab mengatakan sebagai manusia kita harus merasa lapar dan haus, artinya mengejar kebenaran tersebut. Akan kita bahas lebih lanjut. Yohanes 17 ayat yang ke-17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam ayat ini, Yesus mengkomunikasikan dua fakta penting. Dia mengomunikasikan dua fakta penting dalam Yohanes 17 ayat 17 ini. Apa itu? Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sama dengan kebenaran. Dan melalui kebenaran itulah Tuhan menguduskan kita. Dalam arti memisahkan kita untuk pelayanan yang dikuduskan kepada dirinya sendiri. Holy dalam bahasa Inggris, kudus, holy. Holy itu sendiri berarti to set apart for his holy purpose. Dipisahkan untuk tujuan yang suci demi pelayanan kepada Tuhan itu sendiri. Kata Yunani dalam Perjanjian Baru untuk kebenaran terutama menggambarkan perilaku dalam hubungannya dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan hak orang lain, misalnya dalam hal bisnis, dalam masalah hukum, dan semuanya ini dimulai dengan hubungan dengan Tuhan. Ini dikontraskan dengan kejahatan, perilaku orang yang karena keegoisan tidak menghormati Tuhan atau menghormati manusia yang juga adalah ciptaan Tuhan. Alkitab menggambarkan orang benar sebagai orang yang adil atau benar, orang yang bersandar penuh pada Tuhan dan firman-Nya serta percaya kepadanya seperti yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 22. Yang perlu kita pahami
dan mengerti adalah bahwa kebenaran yang benar dan sempurna tidak mungkin dicapai manusia sendiri. Nggak mungkin. Karena standarnya adalah standar Allah dalam hal standar moralitas itu sendiri. Standarnya terlalu tinggi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa jalan untuk memperoleh kesempurnaan dalam kebenaran ini tertutup bagi manusia. Tidak seperti itu. Ada kabar baik yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu bahwa kebenaran sejati adalah mungkin bagi umat manusia, tetapi hanya melalui pembersihan dosa oleh Yesus Kristus dan berdiamnya Roh Kudus yang memimpin kita dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam kehidupan kita itu sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mencapai kebenaran di dalam dan dari diri kita sendiri. Tetapi orang Kristen memiliki kebenaran Kristus karena Dia, yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya, artinya telah dibuat oleh Allah Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan demikian. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Jadi dosa kita diambil oleh Tuhan Yesus agar kebenarannya diperhitungkan kepada kita. So his righteousness is imputed unto us. Di kayu salib, Yesus menukar dosa kita dengan kebenarannya yang sempurna, sehingga suatu hari kelak kita dapat berdiri di hadapan Yahweh, di hadapan Allah Bapa, dan Dia tidak akan melihat dosa kita lagi, tetapi kebenaran hakiki Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita, yang percaya kepada Yesus yang telah membayar upah dosa kita. Kebenaran Kristus inilah yang diperhitungkan kepada kita, sehingga pada saat Allah Bapa melihat kita, Dia melihat kesempurnaan, kekudusan anaknya di dalam diri kita yang percaya kepada anaknya. Ini berarti bahwa kita dibenarkan di hadapan Tuhan, yaitu bahwa kita diterima sebagai orang benar dan diperlakukan sebagai orang benar oleh Allah karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dia, Yesus Kristus, dijadikan dosa sekalipun Dia tidak berdosa. Kita dijadikan benar di dalam Dia sekalipun kita najis. Di kayu salib, Yesus diperlakukan seolah-olah Dia adalah orang berdosa, meskipun Dia suci dan sempurna. Dan kita diperlakukan seolah-olah kita benar, meskipun kita najis dan bejat. Karena apa yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri, demi kita yang percaya kepadanya, kita diperlakukan seolah-olah kita telah sepenuhnya memenuhi hukum Allah dan tidak pernah terkena hukumannya. Kita telah menerima karunia. Diulang, karunia kebenaran yang berharga ini dari Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi bukan usaha kita, dikaruniakan kepada kita. Bagi Dialah segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kita ingin membahas apa artinya pada saat Yesus mengatakan dalam Matius 5:6 yang kita kutip tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya apa? Khotbah Yesus di bukit dimulai dengan sabda bahagia. Daftar berkat yang menggambarkan karakter batin mereka yang adalah hamba Allah yang sejati dan kerajaan surga. Ajaran ini adalah bagian dari pelatihan pemuridan intensif Yesus Kristus untuk ke-12 murid-murid, yaitu para rasul pilihannya. Sabda bahagia keempat menyatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5:6 tadi. Sabda bahagia menawarkan kebenaran yang kokoh untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus. Meskipun setiap beatitude dapat berdiri sendiri, terlepas satu dengan yang lainnya,
Mereka bukan hanya kumpulan pernyataan yang tidak terkait. Sekalipun mereka dapat berdiri sendiri-sendiri, namun mereka terkait satu dengan yang lainnya, menopang satu dengan yang lainnya. Mereka terhubung dalam rantai yang tak terputus. Masing-masing membangun kebenaran sebelumnya, melanjutkan kebenaran di atas kebenaran yang ada. Beberapa sabda bahagia pertama berhubung dengan kondisi hati. Sabda bahagia berikutnya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pengelompokan terakhir memperlakukan hubungan kita dengan orang lain. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu kondisi hati manusia. Dan itu terkait dan terhubung dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Yesus selalu memulai dengan hati. Ketika dia mengucapkan berkat kepada mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, dia menyentuh keadaan batin manusia, keadaan hati manusia, kita sekalian yang percaya kepadanya. Mengambil dari bagian-bagian perjanjian lama yang menggambarkan orang yang tertindih dan tertindas, Yesus menggunakan bahasa dan konsep dalam sabda bahagia yang akrab dengan pendengarnya. Mereka yang mendengarkan hidup di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi yang menindas pada waktu itu. Mereka tahu apa yang diucapkan Yesus pada waktu itu. Mereka membayar pajak yang berlebihan, kebebasan yang ditolak, dan penganiayaan. Mereka tertindas, tertindih dengan beban berat. Para hamba kerajaan Allah sangat membutuhkan perspektif surgawi dan harapan akan warisan abadi yang disajikan Kristus dalam sabda bahagia. Dia membawa kerajaan Allah itu ke dunia, kerajaan yang penuh dengan damai. Karena itulah dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan Allah itu sendiri juga adalah kebenaran. Dia menawarkan, berbahagia orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini hanya dapat dicapai pada saat orang itu bertemu dengan Tuhan itu, dan pada akhirnya menghabiskan kekekalan mereka bersama dengan Tuhan yang mereka rindukan di dalam kehidupan itu sendiri. Berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia yang penuh dengan penindasan. Kata diberkati dalam sabda bahagia menandakan kepuasan yang dalam, penuh sukacita, dan keadaan batin yang sejahtera secara spiritual. Lapar dan haus akan kebenaran berarti memiliki kerinduan rohani yang aktif. Jiwaku haus kepada Allah, kata pemazmur, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kerinduan hatinya. Itu tertulis dalam Mazmur 42:2. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kemudian dia bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bukan hanya sekedar perkataan, dia berusaha mencapai, mencari agar dia tetap diam di dalam kehadiran Allah itu sendiri. Keinginan ini tidak bersifat pasif. Mana ada orang betul-betul haus, yang langit-langit, yang lidahnya melengket dengan langit-langit mulutnya. Karena dehidrasi, yang tidak berusaha sekuat tenaga mencari air, sumber kehidupan ini. Jadi, keinginan ini tidak bersifat pasif. Keinginan ini disertai dengan pencarian yang sungguh-sungguh. Karena jiwanya merasakan kehausan akan Allah, ibarat orang yang mengalami dehidrasi yang membutuhkan air. Dan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah air kehidupan yang dapat memuaskan dahaga bagi mereka yang jiwanya haus akan Allah. Apakah jiwa kita haus akan Allah? Masing-masing kita dapat menjawab ini. Kalau kita mengatakan haus, sudahkah kita merenungkan firman Tuhan setiap hari? Sumber kehidupan itu. Hamba yang lapar dan haus akan kebenaran sama dengan hamba yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh disertai dengan ketekunan seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius
pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Hamba ini diberkati karena dia mengalami hati yang puas, hatinya, jiwanya dipuaskan. Hamba ini dapat berkata, jiwaku dipuaskan. Ada kepuasan saat kita diam dalam hadirat Allah, menyembah Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Kebenaran berbicara tentang hubungan yang benar dengan Tuhan dan dengan orang lain sesama kita. Gagasan tentang hubungan yang benar dengan orang lain membentuk mata rantai ke bagian sabda bahagia berikutnya. Sementara berdiri benar di hadapan Allah adalah anugerah keselamatannya yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Roma 3:22. Terjemahan Injil Lukas tentang sabda bahagia keempat hanya memegang gagasan tentang kelaparan. Berbahagialah kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Lukas 6 ayat 21. Namun laporan Matius mengintensifkan keinginan akan kebenaran dengan tambahan rasa haus. Mereka yang haus akan kebenaran menerima air yang Yesus tawarkan kepada wanita di sumur itu. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Istilah dipenuhi atau dipuaskan dalam sabda bahagia berarti bahwa rasa lapar dan haus akan hilang. Kata kerjanya adalah kata kerja pasif. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri akan memenuhi keinginan kuat kita untuk memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Kita tidak dapat memperolehnya dari usaha kita sendiri. Efesus 2 yang ke-8. Singkatnya, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dapat diparafrasekan sebagai berikut. Sukacita yang penuh dan mendalam serta utuh secara rohani diperoleh mereka yang secara aktif mencari hubungan yang benar dengan Tuhan, sumber kebenaran itu, dan dengan berbuat demikian mereka menemukan bahwa hanya Tuhan yang dapat benar-benar menyelamatkan dan memuaskan jiwa mereka yang haus dan lapar akan Dia, sang kebenaran itu. Apa artinya mengejar kebenaran? Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 berkata, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Wow. Jika Tuhan ingin kita mengejar kebenaran, lalu bagaimana dengan ayat seperti Roma pasal yang ke-3 ayat 10 yang mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. No one is righteous. No, not one. Jika tidak ada orang yang benar, lalu siapa yang benar-benar dapat mengejarnya? Apakah ayat-ayat itu bertentangan? Sebelum kita dapat mempelajari dan belajar tentang mengejar kebenaran, kita perlu mendefinisikan kata kebenaran. Yang paling sering diterjemahkan juga bisa berarti, kebenaran itu dapat berarti keadilan. Dalam bahasa aslinya, kebenaran itu dapat berarti keadilan, keabsahan. Keabsahan itu artinya tidak pernah salah. Keabsahan Alkitab, Alkitab yang sempurna, yang tidak dapat salah. Atau kekudusan ilahi. Dalam arti luas, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kondisi yang dapat diterima oleh Tuhan karena dimungkinkan oleh Tuhan itu sendiri. Standar Tuhan adalah apa yang mendefinisikan kebenaran sejati. Kuasanya memungkinkan manusia berdosa untuk dibenarkan, dan manusia berdosa hanya mungkin dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Jadi, kebenaran Kristus yang diperhitungkan bagi orang berdosa yang percaya kepadanya. The believing sinner is righteous
in Jesus Christ. Allah itu kebenaran. Demikian juga firman-Nya. Tanpa Allah, kita tidak akan pernah memiliki kebenaran. Tidak ada satu usaha manusia dalam bentuk apapun yang dapat menghasilkan kebenaran. Tidak ada satupun. Menjadi benar artinya menjadi benar di hadapan Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus karena mereka percaya kepadanya. Hati yang benar di hadapan Allah menghasilkan kehidupan yang menghasilkan buah. Galatia 5:22-23 mencatat buah roh yang adalah kebenaran. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sangat berhati-hati karena kebenaran sejati bukanlah, saya ulang, kebenaran sejati bukanlah pembenaran diri, bukanlah self-righteous. Pembenaran diri adalah kebalikan dari apa yang diinginkan Tuhan. Pembenaran diri membuat daftar aturan berdasarkan standar dirinya sendiri, bukan standar Tuhan, standar dirinya sendiri. Dan mereka merasa puas karena ia telah memenuhi standar yang dibuatnya sendiri. Pembenaran diri juga memberi selamat pada dirinya sendiri atas seberapa baik kinerjanya dibandingkan dengan orang lain. Berapa terkejutnya jika dia sempat membuka dirinya dan melihat bahwa apa yang dianggapnya sempurna jauh daripada sempurna karena jauh berada di bawah rata-rata. Orang-orang Farisi pada zaman Yesus adalah ahli-ahli pembenaran diri. Mereka nggak usah diajarkan. Mereka selalu membenarkan diri mereka. Tetapi Yesus memiliki kata-kata khusus yang mengandung kebenaran untuk mereka. Mau dikatakan kasar, ya bolehlah. Tapi saya menggunakan kata yang sedikit lebih halus. Kata-kata khusus untuk orang-orang Farisi ini. Kata-kata Yesus seperti begini, yang tertulis dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu. Wow, dimulai dengan celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Wow. Mengejar kebenaran berarti kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat menyenangkan Allah dalam keadaan kita yang berdosa. Roma 8 ayat ke-8. Kita berbalik dari mencoba membenarkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita dan sebaliknya mencari belas kasihan Tuhan. Kita menginginkan agar Tuhan mengubah pikiran kita seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua dan menyesuaikan kita dengan gambar anaknya Roma 8 ayat 29. Dengan demikian, gambar anaknya merupakan patokan kekudusan dan kebenaran kita. Karena itu, kita hanya dapat dibenarkan di dalam Dia yang adalah kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, mengejar kebenaran berarti melepaskan pembenaran diri sendiri dan menerima kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita. Itu artinya mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran, melepaskan pembenaran diri, dan menerima kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita. Dalam perjanjian lama, manusia dinyatakan benar ketika mereka percaya Tuhan dan bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Sebelum Pentakosta, orang mengejar kebenaran dengan menaati hukum Allah, mencari kekudusan dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tidak seorang pun dibenarkan. Saya ulang, tidak seorang pun dibenarkan karena memelihara peraturan berdasarkan hukum Taurat, tetapi karena iman yang memampukan mereka untuk menaati Allah. Jika manusia
dapat dibenarkan oleh hukum Taurat yang menuntut kesempurnaan, maka sia-sialah pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang benar adalah manusia tidak dapat menjadi sempurna berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan setiap kali. Karena itu digambarkan di dalam Yakobus 2:10. Jika kita gagal melaksanakan satu perintah saja, maka seluruh perintah yang lain menjadi gagal. Itulah kesempurnaan. Demikian juga hari ini kita dibenarkan oleh iman yang membawa kita kepada Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Mereka yang ada di dalam Yesus Kristus terus mencari Allah dan menyenangkan Dia. Kolose 3. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia memberi kita Roh Kudus yang menguatkan kita untuk mengejar kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Dia memerintahkan kita untuk berjalan oleh Roh. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Berjalan dalam Roh berarti kita menjalani gaya hidup penyerahan total kepada kebenaran Yesus Kristus. Kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan dan membiasakan diri kita untuk menaati suaranya dalam segala hal. Kita mengejar kebenaran yang sejati ketika kita mengejar karakter Kristus dan menginginkan kekudusannya lebih daripada menginginkan kesenangan daging kita. Kita harus menghindari godaan untuk merasa benar sendiri ketika kita memahami bahwa kebenaran sejati dimulai dengan kerendahan hati yang tulus. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Kita ingat bahwa Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang ke-5. Ketika kita menghabiskan waktu kita di hadirat Tuhan, kita menjadi lebih sadar akan dosa dan kekurangan kita sendiri. Akankah kita berperilaku pura-pura tidak tahu, ataukah kita memilih jalan bertobat, meninggalkan, memperbaiki, dan melakukan kehendak Tuhan? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Pakaian kumal yang kita kenakan terlihat putih di samping yang gelap. Jadi kalau pakaian kita sekalipun kumal, gitu ya, kalau kita berdiri di samping dinding yang hitam pekat, kelihatannya putih bersih. Tapi jika dibandingkan dengan salju, pakaian yang sama pasti terlihat akan kotor. Kesombongan dan pembenaran diri tidak dapat tinggal di hadirat Allah yang kudus. Mengejar kebenaran dimulai dengan kerendahan hati yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan sikap hidup seperti ini akan menuntunnya pada gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan perbuatan yang menyenangkan Tuhan ini akan diterima dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Apa artinya hidup untuk kebenaran? 1 Petrus 2 ayat 24. Orang menjalani hidup mereka untuk banyak hal. Ada orang yang mengejar kebahagiaan, ada yang mengejar kesenangan daging mereka, ada yang mengejar kekayaan, dan ada juga yang mengutamakan hubungan dengan sesama manusia, mengutamakan relationships mereka. Namun hal ini tidak sepenuhnya memuaskan terlepas dari hubungan dengan Kristus. Matius 16 ayat 26 berkata, saya bacakan bagi kita sekalian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Umat Allah telah diselamatkan dari dosa dan kematian dan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Dengan melakukan itu, mereka menantikan hadiah abadi
yang tidak dapat dihancurkan ngengat, dan pencuri tidak dapat mencurinya. Matius 6 ayat 19-20. Ingatkan diri kita kembali baik-baik. Pada saat kita memilih Kristus, kita secara sadar melepaskan hak untuk membenarkan diri, untuk menerima kebenaran Kristus. Karena itu kita dipanggil, karena kita telah mati terhadap dosa, jangan kita kembali hidup untuk dosa tersebut atau hidup di dalam dosa. Jadi kita dipanggil untuk hidup demi kebenaran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus menanggung dosa kita di kayu salib dan mati untuk membayar upah dosa tersebut. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tadi telah kita kutip dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Mereka yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari akibat dosa, dibebaskan dari konsekuensi dosa, dan dari kuasa dosa yang mendikte hidup mereka. Mereka tidak lagi menjadi budak dosa. Mereka hidup dalam kebebasan untuk mengikuti Kristus. Yesus menanggung dosa mereka ke atas dirinya. Mereka yang dilahirkan kembali melalui iman di dalam Kristus memiliki kedudukan yang benar di hadapan Allah. Berkat penderitaan dan kematian Kristus, kita tidak harus hidup dalam dosa. Sebaliknya, kita bisa hidup untuk kebenaran, mengetahui dan menyadari bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus memberikan keuntungan dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya padanya. Hendaklah kita hidup dalam kebenaran agar kita tidak menyalibkan Yesus lagi untuk kedua kalinya, karena kita masih memilih untuk hidup dalam dosa, seperti yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat yang ke-6. Ibrani 6 ayat yang ke-6 yang mengatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Karena Alkitab jelas mengatakan Yesus hanya mati satu kali. Artinya penyaliban itu hanya satu kali. Tidak mungkin dua kali. Karena itu pertobatan kita harus sungguh-sungguh. Kita tidak dapat menyalibkan Yesus lagi, karena setelah percaya kita kembali untuk memilih gaya hidup yang lama. Kebenaran dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dapat diterima secara moral. Secara alkitabiah, mereka yang benar diterima oleh Tuhan karena dimungkinkan oleh Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kebenaran menyampaikan rasa keadilan, kesempurnaan, atau kekudusan ilahi. Tuhan adalah standar kebenaran karena Ia sempurna, dapat dijadikan standar. Menjadi benar adalah menjadi benar di hadapan Tuhan. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita ketika kita diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, kita harus hidup dalam kebenarannya yang telah diperhitungkan kepada kita, yang telah dihibahkan kepada kita. Kita dipanggil untuk hidup bagi kebenaran itu. Hidup untuk kebenaran berarti kita dengan sepenuh hati menyadari bahwa dosa tidak menyenangkan Tuhan. Karena itu, kita mengejar kekudusan, bukannya keberdosaan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Ketika kita hidup untuk kebenaran, kita bahkan menyerahkan hidup pikiran kita kepada apa yang benar. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Finally, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia dikatakan, jadi akhirnya, artinya segala sesuatu yang tertulis sebelumnya, sekarang ini konklusinya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Semua apa? Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya secara aktif, bukan sambil lewat, bukan sambil lalu, tapi duduk diam, pikirkan itu. Hidup untuk kebenaran berarti menginginkan Allah mengubah pikiran kita, Roma 12 ayat 2, dan menyesuaikan kita dengan gambar anaknya, Roma 8 ayat 29. Izinkan itu terjadi. Ketika orang percaya hidup untuk kebenaran, mereka juga menyerahkan perbendaharaan kata-kata mereka kepada ketuhanan Kristus. Kita tidak lagi berbicara sembarangan. Menyadari bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan untuk mencerminkan Kristus dengan baik atau dengan buruk. Kata-kata kita harus menunjukkan kuasa kasih karunia Tuhan. Kata-kata yang bersifat membangun, mendatangkan harapan akan hari esok yang ditemukan di dalam Yesus Kristus itu. Untuk alasan ini, kita dipanggil untuk janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Tertulis dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hati kita harus tercermin dalam apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita cerminkan melalui perilaku dan tindakan keseharian kita. Demikian juga orang percaya yang hidup untuk kebenaran mengungkapkan Roh Kudus di dalam diri mereka dengan memberikan bukti tentang pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Kita tidak lagi hidup untuk kesenangan yang mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita ingin hidup untuk hal-hal yang menyenangkan hati Allah Bapa itu sendiri. Kita hidup untuk kebenaran ketika kita dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menciptakan di dalam hati kita yang bersih dan memperbaharui roh yang benar di dalam diri kita. Mazmur 51 ayat ke-10. Kita mempergunakan waktu, saya ulang, kita mempergunakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan mengejar karakter Kristus. Jangan ada sampai satu hari lewat tanpa merenungkan firman Tuhan. Kita ingin tindakan kita dan seluruh hidup kita dibentuk oleh Kristus saja. Ketika kita menaruh iman kita di dalam Kristus, Roh Kudus mendiami kita dan memberdayakan kita untuk hidup bagi kebenaran. Saat kita berjalan oleh Roh, Dia akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita yang mencerminkan karakternya. Kita dipenuhi dengan buah kebenaran yang dihasilkan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi 1 ayat 9-11. Umat Tuhan dipanggil dan dimampukan untuk hidup bagi kebenaran yang membawa kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Amsal 15 ayat yang ke-9, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Sejauh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah belajar apa kebenaran itu dan mengapa kita perlu mengejar kebenaran itu. Dan sekarang tiba saatnya kita belajar mengapa kebenaran Kristus perlu diperhitungkan kepada kita. Why is it so important that Christ's righteousness being imputed in us? Mengapa kebenaran Kristus perlu diperhitungkan kepada kita? Kita membutuhkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita karena berdasarkan kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mengatakan sebagai berikut. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. No one is righteous. No, not one. Bahkan berdasarkan kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Kekudusan kita pun bagaikan
kain kotor. Roma 3:12 mengatakan, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Yesus mengatakan, waktu orang Farisi, Nikodemus mengatakan, guru yang baik. Mengapa engkau panggil aku baik? Hanya Allah yang baik. Manusia sepenuhnya jahat. Tapi bukan berarti Yesus tidak baik. Yesus cuma mengingatkan Nikodemus akan perkataannya yang menyatakan kesetaraan Yesus dengan Allah dengan memanggil Yesus sebagai guru yang baik. Itu artinya. Jadi jika kita pada dasarnya adalah orang berdosa dan kita tidak dapat menjadikan diri kita benar, kita tidak dapat menempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan Allah. Kita membutuhkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. We need Christ's righteousness being imputed into us. Artinya, kita membutuhkan kekudusannya, dan kekudusan inilah yang diperhitungkan kepada kita oleh Allah Bapa. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menjelaskan kebutuhan kita akan kebenaran yang diperhitungkan. Kebenaran siapa dan kepada siapa kebenaran itu diperhitungkan. Setiap kali membaca Alkitab harus bertanya seperti itu. Kebenaran siapa dan kepada siapa kebenaran itu diperhitungkan. Dia berkata, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Ini terjadi setelah Yesus baru saja mengoreksi kesalahpahaman pendengarnya tentang hukum. Dalam Matius 5 ayat ke-20, Yesus berkata bahwa jika pendengarnya ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kebenaran mereka harus melebihi kebenaran orang-orang Farisi yang ahli dalam hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik berdasarkan Roma 3 ayat 10-12 yang kita kutip tadi. Maka kebenaran kita semuanya pada dasarnya sama di hadapan Allah. No one is righteous. No, not one. Tidak ada seorang pun yang benar. Untuk dapat melebihi kebenaran orang Farisi, maka kebenaran Kristus harus diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya dibenarkan di dalam Dia di hadapan Allah. Bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Sehingga Allah Bapa pada saatnya melihat kebenaran anaknya Yesus Kristus yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat diselamatkan. Kemudian dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 21-47, Yesus secara radikal, perkataan radikal, radik sampai ke akar-akarnya, mendefinisikan kembali kepatuhan terhadap hukum dari sekedar mengenal hukum secara lahiriah yang mencirikan kebenaran orang-orang Farisi menjadi kepatuhan baik secara lahiriah maupun batiniah. 6 kali dalam perikop ini Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan, tetapi aku berkata padamu. You have heard of the old, but verily I tell you. Gitu kan? Kamu telah mendengar yang difirmankan, tapi aku berkata kepadamu. Dengan cara ini, Yesus segera membedakan persyaratan seperti yang diajarkan oleh orang-orang dari persyaratan yang sebenarnya. Persyaratan hukum. Kamu telah mendengar. Tapi aku lebih daripadanya, aku katakan, I go one step further. Mematuhi hukum lebih dari sekedar berpantang dari pembunuhan atau perzinahan. Contohnya, kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, satu step lebih jauh lagi, barang siapa melihat kepada wanita dan menafsuinya, dia telah berzina dalam hatinya. Ini lebih daripada sekedar hukum yang tertulis tentang pelaksanaannya, tentang how orang bisa masuk ke dalam perzinahan itu. Mematuhi hukum itu juga berarti tidak marah pada saudaramu dan tidak bernafsu di hatimu. Bukan hanya sekedar melihat,
dan melakukan pembunuhan atau melakukan perzinahan, tapi memikirkan di dalam hati, bahkan merancangkan kejahatan di dalam hati, telah melakukan kejahatan itu sendiri. Di akhir bagian khotbah ini, Yesus berkata bahwa kita harus sempurna. Artinya sesuatu seperti itu dipikirkan pun jangan di dalam hal ini. Pada titik ini, respon alami adalah, tapi ya orang-orang secara alamiah akan berkata, tapi tidak ada seorang pun yang bisa sempurna, bukan? Benar, tidak ada seorang pun yang bisa sempurna. Di tempat lain dalam Injil Matius, Yesus merangkum hukum Allah dengan dua perintah ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-40. Perintah-perintah ini juga kita langgar sampai hari ini. Karena pernahkah seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya, serta mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri? Kalau ada yang berani berkata, nah saya tanya, apa setiap hari benar-benar membaca Alkitab dengan baik? Atau pikirannya melayang-melayang? Atau skip di dalam hal ini? Ketika Tuhan berbicara jangan, kita langgar atau kita lakukan? Jawab dulu itu dua di dalam hal ini. Segala sesuatu yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan harus dilakukan. Dikatakan dan dipikirkan dari cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Jadi motifnya harus benar. Bukan karena motif yang salah. Karena itulah Yesus berkatakan melihat motif daripada orang-orang Farisi yang memberi banyak dari kelebihan mereka. Dia melihat kepada ibu janda yang tua yang memberikan 2 peser itu. Ini yang telah memberi lebih banyak. Dia menilik ke dalam hati. Kita belum pernah mencapai tingkat spiritualitas seperti yang dimaksudkan Alkitab. Tidak seorang pun benar berdasarkan hal ini. Dosa mempengaruhi kita sampai ke inti keberadaan kita. Dan tidak peduli seberapa baik kita berusaha, kita tidak akan pernah memenuhi standar kesempurnaan Tuhan sendiri. Alkitab mengatakan bahwa semua perbuatan benar kita bagaikan kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 tadi. Upaya kebaikan kita sendiri tidak cukup baik. Kita membutuhkan kebenaran yang diperhitungkan, dan untuk itu kita memandang kepada Kristus. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa kita ke atas dirinya, dan ia membeli keselamatan bagi kita. Kita telah dibenarkan oleh darahnya, Roma 5 ayat 9, dan kebenarannya telah diperhitungkan kepada kita. Rasul Paulus menjelaskan sebagai berikut. Demi kita, maksudnya orang-orang yang berdosa, Allah menjadikan Yesus berdosa, yang tidak mengenal dosa, supaya di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Tadi kita kutip ya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Jangan lupakan ayat ini. Secara alamiah, Yesus adalah benar. Dia adalah anak Allah. Tidak ada satu dosa pun di dalam kehidupannya. Tidak ada satu kesalahan pun di dalam kehidupannya. Oleh kasih karunia Allah, oleh iman dalam Yesus Kristus, kebenaran itu diberikan kepada semua orang percaya. Roma 3:22. Itu adalah imputasi, pemberian kebenaran Kristus kepada orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita tidak berarti kita secara otomatis melakukan apa yang benar. Itu akan datang melalui proses pengudusan. Maksudnya adalah bahwa kita secara posisi benar pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Meskipun kita masih berdosa, kita secara forensik atau hukum benar. Kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Itu bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita.
Allah telah mengkreditkan kebenaran Kristus ke rekening kita. Dan Dia melakukan ini ketika Dia menyelamatkan kita. Dalam kasih karunia, karena kekudusan Kristus telah dihibahkan kepada kita, maka kekudusan Yesus Kristus dianggap seakan-akan, saya ulang, seakan-akan berasal dari kita. Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Dengan memiliki Kristus, dengan memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, menyebabkan Allah Bapa melihat kita sebagai tidak berdosa, seperti Yesus tidak berdosa. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Kita tidak benar dalam diri kita sendiri. Sebaliknya kita memiliki kebenaran Kristus yang dikreditkan pada rekening kita. Bukan kesempurnaan kita, tetapi kesempurnaan Yesus Kristus yang dilihat Allah Bapa ketika Dia membawa kita ke dalam persekutuan dengan dirinya. Kita masih berdosa dalam prakteknya, tetapi kasih karunia Allah telah menyatakan kita memiliki kedudukan yang benar di hadapan Allah. We are sanctified. We are justified. Ini dibenarkan. Seperti definisi yang telah saya sampaikan. Justification. Declared righteous. It is an act of God whereby God declares the believing sinner righteous in Christ while yet in a sinning state. Summary. Kata penutup saya, ringkasan saya, closing statement saya. Sebuah ilustrasi indah tentang kebenaran yang diperhitungkan Kristus ditemukan dalam perumpamaan Yesus tentang perjamuan pernikahan. Para tamu diundang ke perayaan raja dari setiap sudut jalan dan mereka dibawa masuk. Dan setiap persembahan yang ada, ajak mereka masuk. Baik yang jahat maupun yang baik. Tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-10. Semua tamu memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka masing-masing diberi pakaian pernikahan. Mereka tidak boleh mengenakan pakaian jalanan mereka di ruang perjamuan, tetapi harus mengenakan pakaian yang disediakan raja. Mereka semua diselimuti oleh kemurahan raja. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai tamu yang diundang ke rumah Tuhan telah diberikan jubah putih bersih dari kebenaran Kristus. Kita menerima kasih karunia Allah ini dengan iman. Karena itu, marilah kita melakukan kebenaran itu dan mengingininya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, pengasih, penyayang, berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus melanjutkan dan berbicara terus sambil mengetuk pintu hati setiap orang yang mendengarkan. Baik saat ini maupun melalui YouTube. Sehingga banyak jiwa yang boleh haus dan lapar akan kebenaran dan dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi yang menggiring kita, membimbing kita ke arah tenang, membaringkan kita di padang rumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Dia sendiri membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan sendiri memberkati dan membuat engkau sampai berhasil. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan hikmat dari Bapa itu sendiri dalam damai sejahtera dengan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya.
Semua umat Tuhan yang menerima berkat mengatakan amin, amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kejar kebenaran, senantiasa haus dan lapar akan kebenaran itu, dan Tuhan akan memuaskan. Tuhan Yesus memberkati.